tampak sebelum disiram ya. Tanah sudah mulai mengering. Di luar saya menanam, ini sudah mulai kering. Menanam apa ini, daun bawang. Dan di dalam kita lihat tanahnya, kondisi sebelum disiram. Ini dia. Oke, di sini ada caisim. Kondisi tanahnya nih sudah kering ya, saatnya memang disiram ya. Dan di sini ada 2 lahan yang belum ditanemin. Ini lahan pembuatan kompos langsung dari ini, udah lumayan jadi, sudah 3 minggu ini baru saya buka. Terus itu ada kangkung, baby kangkung yang siap dipanen mungkin 1 minggu lagi. Di sini ada paprika, terus di sana ada cabai. Oke, kita lihat proses penyiramannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara penggunaan sprinkle sederhana yang saya aplikasikan di kebun mini saya. Bisa kita lihat di sini, saya menggunakan 6 sprinkle sederhana untuk memenuhi kebutuhan kebun dengan ukuran 4x4 meter ya, mungkin sekitar seperti itu. Bisa kita lihat di sana sprinklenya. Mengapa saya menggunakan sprinkle sederhana ini untuk penyiraman kebun mini saya? Sprinkle sederhana ini cukup ringkas ya, tidak banyak air yang terbuang. Jadi sprinkle ini dikhususkan untuk tanaman-tanaman yang punya gulutan yang panjang. Tidak disarankan untuk tanaman yang di polybag atau hanya sepeta kecil, karena kita lihat jangkauan di sini, sprinkle ini menjangkau hampir 2,5 meter sampai 3 meter. Yang kedua adalah saya menggunakan sprinkle sederhana ini karena proses perakitannya sangat mudah. Di akhir video kita saksikan gimana cara pengaplikasiannya untuk perangkaiannya. Yang ketiga, yang paling utama dalam penggunaan sprinkle sederhana adalah sprinkle ini cukup murah, hanya 1000-an saja. Penggunaan sprinkle ini cukup dengan waktu 10-15 menit saja. Itu sudah cukup basah, dan sprinkle ini terhubung dengan pompa air. Semakin besar pompa air, maka akan semakin banyak sprinkle yang digunakan. Nah, kebetulan saat ini saya menggunakan pompa air untuk sumur. Jadi di sini hanya maksimal 6 yang saya gunakan. Karena jika terlalu banyak sprinkle yang digunakan, maka tekanannya akan semakin kecil dan semburannya pasti tidak maksimal. Saya di sini menggunakan drip irigasi kecil. Sini kita lihat tuh, fungsinya adalah untuk menghemat biaya, lebih ke menghemat biaya. Kalau kalian ingin awet dan tahan lama, gunain paralon. Tapi kalau kalian ingin lebih irit, murah, ya seperti yang saya gunakan ini. Oke, kita lanjut bagaimana saya merangkai sprinkle ini. Ini saya sepil sedikit rangkaiannya ya, instalasinya. Nah, di situ saya menggunakan letter T dan di ujung saya menggunakan letter L. Nanti proses pembuatannya, penyambungannya akan saya ringkas di akhir video. Kita lihat bagian bawah ya. Bagian bawah di sprinkle ini cukup merata, dia mengembun sampai basah dia di bawah sini. Jadi tidak hanya di jatuhnya air, tapi di sekitaran bawah sprinkle itu kena embun dan dia akan basah. Jadi kita sepil langsung di bawah sprinklenya sendiri. Nah, sini kita. Jadi posisinya tidak terlihat di kamera, tapi ketika saya di sini, benar-benar air ini saya di sini bisa basah. Saya bisa basah nih. Ini ada embun-embun yang jatuh. Makanya saya bilang tadi, semakin besar tekanan, semakin sedikit sprinkle yang digunakan, maka akan banyak embun yang terjadi di sini. Efek dari siraman ini sudah sekitar 10 menit. Kita lihat efeknya di sini. Airnya sudah, tanahnya sudah basah total.
Jadi tidak perlu nunggu sampai 15 menit, cukup 10 menit sudah basah. Selain kelebihan yang saya ceritakan tadi, sprinkle ini ada kekurangannya. Sprinkle ini tidak cocok digunakan pada tanaman yang mempunyai jarak yang renggang, jarak yang terlalu lebar. Seperti ini kita lihat nih. Di sini saya ada jalan di sini. Sini airnya banyak tumpah di sini, jadi tidak banyak termanfaatkan, jadi banyak yang terbuang. Kesimpulannya, sprinkle ini sangat cocok digunakan pada tanaman sayur-sayuran yang memiliki jarak antar gulutan itu tidak terlalu lebar. Baiklah, ini dia proses pembuatan rangkaian sprinkle sederhana yang saya aplikasikan. Jadi yang pertama yang perlu kalian miliki adalah alat sprinklenya itu sendiri. Nah, alat sprinklenya itu ini terpisah ya, antara sambungan dengan sprinklenya terpisah. Ini yang saya katakan tadi yang sprinkle 1000-an. Jadi dia dipasangkan. Nah, ketika dirasa teman-teman, ketika dirasa teman-teman dalam proses perakitan mungkin kebingungan, langsung saja beli satu paket bisa. Tapi kalau memang mau terpisah, ini juga bisa langsung. Alat yang kedua adalah paralon yang sudah saya potong per 20 cm, 15 cm, tergantung keinginan teman-teman seperti apa. Terus yang ketiga adalah letter T dan letter L. Ini pasti digunakan. Letter L digunakan untuk instalasi yang paling ujung dan letter T digunakan di perlintasan di tengah-tengah. Terus yang keempat, saya menggunakan ajir bambu. Saya menggunakan bambu agar sprinkle ini bisa tegak. Karena saya di sini menggunakan drip ya, karena untuk mengirit biaya. Kalau teman-teman memiliki modal yang lebih, bisa menggunakan full paralon. Itu akan lebih terlihat estetik dan lebih kokoh. Baik, beginilah proses perakitannya. Yang pertama adalah sprinkle ini disambungkan dengan paralon. Saya menggunakan paralon 3/4. Kita kunci dan kita sambungkan ke drip. Mudah banget. Antara drip dengan paralon akan mudah terlepas, makanya saya menggunakan karet untuk perekatnya. Mudah banget, tinggal ditali saja dan otomatis ini tidak bakal lepas. Setelah kita sudah tali antara paralon dengan dripnya, kita langsung saja kita hubungkan ke instalasi letter L-nya untuk yang paling ujung. Nah, seperti ini. Oke, langsung kita lanjut ke kebun. Yang pertama, kita harus atur jarak antara sprinkle satu dengan sprinkle yang lainnya. Itu minimal 2 meter. Kita tancapkan bambu sebagai penyangga. Dan yang kedua, kita tali atas dan bawah paralon yang sudah kita sambung dengan drip itu. Pastikan drip tegak lurus, tidak ada lipatan. Itulah dia proses sederhana penggunaan sprinkle yang sederhana pula. Jika ada pertanyaan dan saran, langsung saja tulis di komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.